Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Iqbana dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Radin Rahmat Malang. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi itu? Sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Desain dan pengembangan SIA. Untuk dapat merancang sebuah SIA, perlu adanya sebuah tahapan-tahapan pengembangan sistem. Tahapan tersebut diantaranya yaitu seperti tahapan perencanaan, tahapan analisis, tahapan perancangan, tahapan implementasi, dan tahapan pasca implementasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Dalam tahap ini, pengembang sistem melakukan perencanaan mengenai SIA yang akan dibuat. Seberapa besar sih perubahan yang harus dibuat dari sistem awal, infrastruktur apa saja yang dibutuhkan, dan berapa besar kos pengembangan dan benefit yang nantinya akan dihasilkan. Hasil akhir dari tahap perencanaan ini adalah proposal proyek atau dokumen perencanaan proyek. Tahap perencanaan sistem ini meliputi yaitu 1. Mendiskusikan dan merencanakan bersama-sama dengan manajemen puncak. Yang kedua yaitu menetapkan sebuah dewan penasihat bagi perencanaan sistem. Yang ketiga yaitu menetapkan keseluruhan tujuan dan kendala informasi strategis. Yang keempat yaitu mengembangkan sebuah rencana sistem informasi yang strategis. Yang kelima yaitu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagian-bagian wilayah tertentu yang akan dikembangkan. Yang keenam yaitu membuat proposal sistem yang akan berperan sebagai landasan analisis dan desain awal bagi subsistem tertentu yang akan dikembangkan. Dan yang ketujuh yaitu membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu yang akan bekerja dalam proses desain awal. Yang kedua yaitu tahap analisis. Dalam tahap ini, pengembang sistem melakukan analisis mengenai data-data apa saja yang harus dikelola, informasi apa saja yang harus dihasilkan, dan apa saja entitas dan relationship-nya. Hasil dari tahapan ini adalah PR diagram. Selain itu, analisis mengenai pengendalian internal juga perlu dilakukan. SIA sangat terkait dengan SPI atau struktur pengendalian internal, karena informasi yang dihasilkan dari SIA harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi. Ada 4 tahap analisa sistem antara lain yaitu tahap survei terhadap sistem saat ini, yaitu memperoleh pemahaman mendasar mengenai aspek operasi dari sistem. Yang kedua yaitu tahap mengidentifikasi kebutuhan informasi, yaitu menetapkan sebuah hubungan kerja dengan pengguna sistem. Yang ketiga yaitu tahap mengidentifikasi persyaratan sistem, yaitu mengumpulkan data-data penting yang berguna untuk pengembangan desain sistem. Dan yang keempat yaitu tahap laporan analisis sistem, yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan khusus yang membutuhkan lebih banyak perhatian dalam upaya desain subsekuen. Adapun langkah-langkah dalam analisis sistem ini antara lain yaitu yang pertama mengembangkan diagram alur data logikanya terlebih dahulu, kemudian menentukan kamus datanya, kemudian menentukan metode aksesnya, dan kemudian menentukan logika prosesnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap perancangan atau desain. Dalam tahap ini, pengembang sistem merancang SIA dalam DBMS atau Database Management System. Dalam perencanaan aplikasi yang menggunakan DBMS tersebut akan menghasilkan aplikasi SIA yang dapat dibuat terintegrasi antar siklus. Menurut Wahyono tahun 2004, manfaat utama dari pengembangan SIA bagi sistem efektivitas dan efisiensi manajemen yaitu yang pertama penghematan waktu atau time saving, yang kedua penghematan biaya atau cost saving-nya, yang ketiga peningkatan efektivitas, yang keempat pengembangan teknologi atau teknologi development,
Dan yang kelima, pengembangan personel akuntansi atau accounting staff development. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Implementasi sistem adalah proses pemasangan hardware dan software serta membuat si A dapat berjalan. Proses ini terdiri dari pengembangan rencana, pengembangan dan pengujian software, mempersiapkan lokasi, memasang dan menguji hardware, memilih dan melatih personal, mengembangkan dokumentasi serta menguji sistem. Dalam tahap ini, pengembang sistem mengimplementasikan si A dalam organisasi. Permasalahan yang biasa terjadi itu adalah penolakan karyawan atas sistem baru atau user resistance. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti phase-in, paralel, direct, big bang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu tahap pasca implementasi atau post implementation. Dalam tahap ini, sistem yang sudah diterapkan diperiksa secara berkala. Box-box yang muncul dibenahi, pemutakhiran field dalam tabel dilakukan jika terdapat transaksi atau data baru atau pengelolaan konsistensi data. Implementasi sistem ada 3 yaitu, yang pertama membuat rencana dan pengendalian untuk implementasi, yaitu untuk mengurangi proyek ke berbagai tahapan, anggaran khusus yang didapat diaplikasikan di setiap tahap, dan waktu pelaksanaan tertentu yang dapat diaplikasikan di setiap tahap proyek. Yang kedua yaitu melakukan aktivitas implementasi seperti pelatihan karyawan, mendaftarkan dan memasang komputer baru, rincian desain sistem, konversi file, dan operasi pengujian. Yang ketiga yaitu mengevaluasi sistem baru. Maksudnya yaitu memastikan bahwa sistem baru itu dapat beroperasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari pengembangan si A ini adalah menambah nilai bagi perusahaan, kemudian menerapkan si A meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi. Yang ketiga yaitu membantu serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen dan meningkatkan pembagian pengetahuan atau knowledge sharing. Sekian pembahasan mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.